Tapi kok dari kakek yang pertama katanya itu kode itu udah ratusan tahun jualan bakso. Tuh, kalau kalian lihat ya, ini Daniel ini punya usaha apa Daniel? Konveksi. Konveksi. Nanti gimana ceritanya sembari makan-makan kita cerita. Ya, nah ini Mami makan yang mie. Nah ini kalau yang apa? Mie tipe Singkawang ini kayak gini ya Daniel? Tipis-tipis ya Daniel ya? Iya betul. Mami coba dulu. Tipis. Coba dulu ya. Mami coba mie-nya dulu. Belum tanpa sambal. Yuk makan yuk. Wow, enak kan tuh. Saya datang ke sini, ya, lihat mereka. Buat saya tuh, saya yang diberkatin sih. Gimana dari orang yang hidupannya sederhana, makan juga susah ya, Daniel. Nah, sangkut ceritanya, saya juga nggak kepikir ya. Nah, dulu saya orang tidur di pinggir jalan, saya juga nggak mikir orang yang seperti ini nggak mungkin bisa jadi punya usaha gitu kan. Yuk, masak yuk. Mami ini lagi ada di daerah Kerendang. Di sini sepanjang jalan ini banyaknya makanan dari Singkawang. Salah satunya ini bakso sapi. Nah, ini Mami tahu dari temannya Mami, kenal dong, namanya siapa? Daniel. Daniel Ya. Jadi kamu rekomen ini karena kenapa di sini? Kalau saya makan di sini, sering saya makan di sini, enak. Enak sekali di sini. Ini baksonya enak nih. Oh enggak. Sama tahunya enak, dagingnya segar. Nah, Afed ini adalah orang asli Singkawang. Nah, ini orang Singkawang suka makan bakso Singkawang. Ini yang jualnya. Nah, ini kalau bakso di Jakarta kan bakso aja. Kalau ini Singkawang apa? Perbedaannya apa? Pakai apa? Menunya sama, beda orang kerja. Beda orang kerja nggak isinya. Kalau di Jakarta kan cuma bakso doang. Daging sapi semua. Ini daging sapi. Oh, ini halal dong. Halal punya. Oh, halal punya ya. Oke, kita lihat isinya apa aja, ya kok? Ini di mana sih? Pokoknya cepet banget begini. Iya. Cepet banget kok kamu begini kok. Duh, enak nih kayaknya nih. Nih, jadi ya tadi Mami ngobrol-ngobrol sama angkotnya. Jadi ini nih yang ini saudara semua. Ini buka di Singkawang, buka di Singkawang. Nah, infonya sini, bakso sapi 21 Kerenjang Jakarta. Dan ini kakek mereka, buyut mereka jualan ini. Jadi kalau si aja 15 tahun yang di Kerendang, tapi kok dari kakek yang pertama katanya itu kode itu udah ratusan tahun jualan bakso. Guys, mantap ya. Mami udah sampai di rumahnya Daniel. Ya betul. Daniel, kita masuk? Ya, boleh. Saya masuk. Ayo, kita ikutin masuk. kita ya. Ini rumah saya. Nah, ini rumahnya Daniel. Mas, ini Mas. Nah, Nih. kita mau kenalan sama istrinya, sama Betul. mamahnya sih. Nah, ini Mau ke dia. atas. Nah ini Yuni, istrinya. Ya, betul. Halo. Ayo kita naik Naik. ke atas. Tuh, kalau kalian lihat ya, ini Daniel ini punya usaha apa Daniel? Konveksi. Konveksi. Nanti gimana ceritanya sembari makan-makan kita cerita. Yuk, naik atas. Wah. Jadi kalau orang Singkawang itu kebanyakan usahanya konveksi ya, Ya Daniel? betul. Konveksi garmen kebanyakan. Oh, ini kamu berapa nih karyawanmu jumlahnya? Ya hampir 20 lebih ya. 20 lebih? Ya. Wow, luar biasa. Misi. Nah, Nah, ini kondisi rumah saya begini nih. Wah. Atas saya tinggalnya nih. oh di atas ya? Oh lantai bawah Di jadi atas. usaha, Ya. di atas baru kamu tinggal sama warga? Ya betul. Ini di depan sudah ada yang kita beli ya, Iya, Daniel tadi ya. betul. Sekarang kita mau unboxing dong. Dia Ya. beli apa aja tadi nih?
Ini dia, kita sudah tata ya Yuni ya. Oke, kamu pilih yang mana Yun? Aku pilih yang bihun. Bihun buat Yuni. Daniel, kamu makan pakai apa Daniel? Saya pakai ini Nasi. sop jumbo. Sop jumbo Ya. pakai nasi. Oke Ya. deh. Jadi kalau saya kesel ini ya baksonya ini tahunya tuh enak. Enak ya? Wah, ini Waduh. enak. Jadi aku coba ini ya. Ya, ini wangi. Wangi. Ya. Oke deh. Siap. Teman-teman, kita akan coba ini. Ini adalah pertama kali saya makan bakso Singkawang. Pertama kali dalam seumur hidupnya Mami, gitu ya. Oke. Yes. Sebelum kita makan, kita doa dulu, ya. Oke. Amin. Oke, kita makan. Oke. Nah, ini Mami makan yang mie. Nah, ini kalau yang apa? Mie tipe Singkawang ini kayak gini ya, Daniel? Tipis-tipis ya, Daniel ya? Ya, betul. Mami Iya, coba dulu. tipis. Coba dulu ya. Mami coba mie-nya dulu. Belum tanpa sambal. Yuk, makan yuk. Wow, enak kan tuh. Udah pakai sambalnya? Sambalnya? Belum. Ini ya. Mie-nya benar-benar gurih, Daniel. Ya, betul. Gurih. Itu enak. Asin, gurih, pas. Beneran. Jadi ini tipenya yang kering. Kita coba sekarang pakai sambalnya. Ini saya kasih mangkok. Coba. Oke deh. Bener-bener si Daniel ini sama Yuni tuan rumah yang luar biasa. Nah, ini mangkok boleh Bihunnya? coba ini. Oh, Ya. aku coba boleh Yun. Nah, katanya Mami suruh coba bihunnya. Bihunnya enak. Kita coba dulu ya bihunnya. Yuk makan yuk. Enak enggak? Tapi kalau aku lebih suka yang mie. Oke, coba ya tahunya, Cik. Apanya? Wah, ini tahunya coba. Keren tahunya. Kita coba tahunya nih. Itu yang bikin Enak itu tahunya. tahunya. Yuk makan yuk. Keren. Ada rempah-rempah apa gitu. Gurih. Enak apa kayak ada wijen-wijen, tapi pokoknya berempah banget. Jadi bukan tahu yang kosong gitu ya. Gimana Tahunya menurut diisi. isinya ya? Ada sapi. Oke, kita makan ini. Mami tuh suka penggemar mie ayam ya. Yuk kita makan, Mami makan. Yuk makan yuk. Bener Fen, enak Fen. Kecilnya nggak coba, kecilnya. Nanti aku coba Fen. Ini baksonya enak loh. Kenyal. Kecil-kecil ini enak loh. Lembut, kenyal banget. Dan dia tidak ada bakso apa tuh namanya urat. Jadi bakso halus. Bakso asli ya. Ada Mami coba urat ya. Nih, yuk makan yuk. Yuni kan orang Sunda Yun ya. Iya. Sekarang jadi suka makanan Singkawang dong Yun. Iya. Dagingnya besar-besar. Ini dia. Kita coba. Makan yuk. Ini sup jumbo. Nih, lihatin. Ini sup jumbonya kayak gini. Kikinya gede-gede. Terus bakso. Dikasih toge. Sama sayur sesim. Bakso. Ini tahu. Tahu isi. Tahu isi goreng. Iya, betul. Dan ayam. Ayam sapi, daging sapi. Kita coba supnya, sup jumbo. Satu porsi tadi berapa ya sup jumbo ya? 80.000 ya kalau nggak salah ya. Seger banget. Mami coba yang ininya. Kue tiaonya. Jadi semua isinya sama, cuma mau bihun, kue tiao atau mie gitu ya. Nih, babatnya Mami coba. Kenyal, enak, nggak bau. Biasanya kalau babat kan bau, ya ini nggak bau loh. Jadi Daniel, Yuni,
pertama kali saya makan ini bakso Singkawang, cocok, enak. Dari bihun, mie, sama kue tiaw, saya lebih suka yang ini. Bihun, bakminya. Karena aku suka bakmi, tapi ini benar-benar gurih loh. Ya, aku bilang di situ ya, bakminya ya. Bakminya wes, Enak. ini. Tapi isinya semuanya lain sama. Tapi aku suka ini, enak. Ngomong-ngomong ya, Daniel tuh, kamu tuh pindah ke Jakarta dari Singkawang tuh udah berapa lama, Daniel? Dari tahun 2000. Tahun 2000? Ya, Kamu betul. pindah ke Jakarta tahun 2000? Ya. Oh, terus? Saya- Apa yang membuat kamu dari Singkawang pindah ke Jakarta? Saya itu dulu pernah dengar orang Jakarta ya. Katanya Jakarta enak loh, anak muda katanya kan. Oh, Nah, salah satu saya ikut teman. oke. Ke Singkawang ikut teman dengan... Tanpa tujuan, belum dapat kerjaan, cuma ikut teman aja gitu. Wah, jadi merantau ya? Rantau ya, betul. Di tahun 2000-an. Ya, saya pertama kali datang ke Jakarta di Serang. Oh, nggak langsung di Jakarta, di Serang. Ngapain kamu di Serang? Di Ke Serang ini? itu dia Kerja apa? Di kerja kamu di Serang? ikut toko emas. Jadi Daniel itu dulu kerja Nah, pertama saya kali. perjalanan itu kan di dalam kapal itu kita naik, kalau orang 2000-an itu mungkin tahu ya, itu Mulawai ya, kapal laut itu kan. Huh? Nah, itu saya naik itu. Karena itu kalau dulu kan saya tuh punya satu harta yang paling saya sayang itu adalah sendal Kafil. Carville. Ya. Oh, Carville merek. Oh, benda kamu Yang kamu saya dulu Carville. ada Miro sama yang pakai itu. Nah, kayak gitu tuh. Oke, yuk. Nah, saya kan kerja tuh sampai dapat duit saya beli sendal itu. Oke. Nah. Terus? Sampai di kapal saya ketiduran itu. Bangun-bangun sendal saya hilang itu. Ya kan? Sampai hilang itu. Waduh, gimana nih satu-satu harta hilang itu ya. Terus? Nah, tapi nggak punya sendal itu. Jadi kamu nggak pakai sendal deh tuh? Nggak, tapi saya ganti, saya tunggu orang tidur tuh. Iya kan, ceritanya gitu. Akhirnya saya beli sendal jepit di Oke. pinggir jalan. Nah, udah sampai di Jakarta, kita kan belum ada pekerjaan ya kan, cuma yang jaga toko emas. Oke. Saya jaga toko emas di Serang dekat Pasar Perahu itu. Saya cuma kerja hampir 3 bulan karena saya nggak bisa nulis. Kamu nggak bisa nulis? Iya, karena nggak Bisa baca nulis. nggak? Karena nggak bisa nulis, nggak bisa baca, saya dipecat sama bos saya. Loh, bentar. Kamu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Loh, memang kamu sekolah sampai kelas berapa? Saya di Kalimantan sekolah SD 1, naik SD 2. SD 2 kan udah gede. Oh, jadi kamu sampai SD kelas 2. Iya. Terus jadi itu yang membuat kamu nggak bisa baca, nggak bisa Iya, nulis. betul. Tapi kalau duit tahu dong. Tahu duit tahu itu duit itu tahu. Kamu Nah. cien tahu. Ceritanya karena bosnya tulis itu ada cincin mereknya Keong, saya tulis Keong, nggak bisa. Aduh, gimana nih, ke pelanggan banyak, kamu tulisnya begitu dia ngomelin terus kan, akhirnya dia susah pulang. Nah, dia kasih duit pulang, emang bosnya kasih duit pulang, tapi Oke. saya nggak pulang. Oh. Saya terjun di Bintang 5, ada di tempat paman saya. Oh, kamu jadi dari situ ke Serang pindah ke, Pindah ke tempat paman. jembatan Dia Bintang 5, jembatan 5 di rumah paman. rumah paman. Nah, di situ saya ketemu paman saya suruh kerja konveksi. Oh, kamu jadi kompetisi itu diperkenalkan sama pamanmu. Ya, Terus? udah kerja konveksi, mungkin ya disering kasih tahu paman, nggak mau dengar, jadi paman nggak suka. Oh. Gitu kan, jadi akhirnya saya pindah tuh kerja di sablon. Nah, sampai di situ udah terus saya kerja, hanya lama-lama bosnya kan percaya sama saya, jadi mandor gitu kan. Oke. Di sablon itu. Ya, Nah, jadi terus? mandor. Jadi mandor pun gajinya ya papasan lah ya kan. Papasan, Hitung-hitungan itu kalau kita masih bujang, kalau punya tanggung jawab belum, mungkin nggak cukup gitu kan. Oke. Nah, akhirnya tahun 2000 berapa sih saya ketemu, 2006 ya. Nah, 2006 ketemu sama Yuni. ketemu Yuni. Oke. Karena saya kerja di situ, saya Oke. sering godain. Nah, gitu. Akhirnya wah, kata teman saya, ini jauh benar ini, ke orang Kalimantan ke Nah, orang-orang Sunda. Kuningan Sunda. Kuningan Sunda. Ya. Oke. Ya, saya mikir enggak lah, ya namanya jodoh ya. Ya kan? Tuhan udah atur ya Iya, jodohnya ya. udah atur. Ah. Nah, saya udah kenal dia, nggak begitu lama kita nikah ya. Habis nikah, saya nggak kerja lagi di sablon. Sablon. Akhirnya saya sales. Sales, dari sales. Oke. Sablonnya, Sablon. sama-sama itu. Nah, singkat ceritanya, kita pernah tinggal di Cengkareng ya.
Cinggaring Menteng. 3 tahun. Anak saya masih setahunan si Pino ya. Vino yang anak yang pertama ya. Oke. Ya. Akhirnya saya udah sales, mungkin udah agak enak ya ekonomi ya. Nah, anak saya umur 3 tahun, saya tuh ketemu teman nggak benar itu, pengaulan yang nggak benar. Nah, di situ rusak semua saya. Oh, kamu apa itu? Obat-obatan. Ya obat-obatan, Minuman. minuman. Oh, Ya, jadi narkoba segala macam semua itu kan. Nah, jadi hancur semua punya, hancur. Oke. Nah, hancur. Saya di situ saya merasa saya seorang suami gagal buat istri sama anak saya. Oh. Saya sedih gitu kan di situ kan. Akhirnya tahun 2000 sambil perjalanan istri saya saya nggak kasih apa-apa, dia pernah kerja sendiri sama anak saya yang cowok. Saya Luar selalu dengan biasa istri saya, ini. luar biasa istri saya ini. Nah, sampai di situ saya sampai mau makan ya, kita ngomong nasi putih utang di warteg nggak dikasih. Karena punya banyak utang di warteg itu, saya lapar tuh, mau makan tuh. Nah, salah satu korban istri saya sudah utang tuh. Kamu harus utang nasi buat saya, utang rokok buat saya, kata saya kan. Nah, setiap kali begitu saya pikir kan, kalau waktu lapar kan nggak ketemu dia sama anak saya kerja ya kan. Nah, pernah kerja Jason City ya. Jason City saya minta uang 20.000, saya pernah teriak di depan Jason City itu. Ya kan, teriak minta uang 20.000. Di kafe. Ya, di kafe. Oh, kamu Ya. lagi kerja, terus saya Ya. minta 20.000. Saya teriak sampai dia malu, saya nggak penting dia malu, yang penting minta uang rokok kata saya kan gitu kan. Oh, oke. Saya merasa saya seorang suami yang gagal. Oke. Saya merasa seorang bapak yang tidak pantas gitu kan waktu itu. Oke. Nah, saat itu teman saya pernah tawaran saya berobat, ya kan. Saya tuh nggak ngerti bertobat, saya kan nggak tahu masalah kehidupan saya itu seperti apa. Oke. Saya mikir dulu kalau mau mati hari ini udah hari ini, nggak tahu masa depan gitu kan. Oke. Selesai lah, udah gitu ya. Ya selesai udah selesai Selesai lah, gitu, gitu mau ya. mati hari ini gitu, nggak peduli gitu kan. Oke. Nah, akhirnya teman mengajak saya satu ibadah. Oke. Nah, waktu satu ibadah saya di Kuningan. Oh, Di Kuningan itu saya pertama kali datang di situ saya terima Tuhan. Oke, jadi itu di tahun berapa itu? Tahun 2013. Jadi kamu itu di tahun 2013 kamu ngalamin ketemu sama Tuhan. Ya, betul. Di situ akhirnya kehidupan kamu mulai berubah ya, diubah. Nggak langsung tapi ada prosesnya. Oke. Nah, pertama kali itu saya kan tadi nggak percaya itu Tuhan siapa gitu kan. Akhirnya saya benar-benar pulang sampai rumah saya seperti ini, teman terakhir makan. Habis makan saya nggak bisa ngerokok, tiba-tiba gitu kan. Nah, Oke. rokok tuh kan saya berat ya, Maya. Dulu kalau rokok Sehari bisa 3 bungkus. Sehari 3 bungkus. Wah. ini saksinya istri saya. Udah maksudnya udah uangnya nggak ada, tapi sehari 3 bungkus. Rokok. Oke. Nah, tapi saya tadinya nggak percaya itu Tuhan lu ada. Oke. Tapi waktu saya datang ternyata benar-benar saya nggak bisa ngerokok. Sekarang kamu tadi bilang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Sekarang kamu jalanin usaha ini bisa baca, bisa tulis dong. Dulu kan Cina ini kan ada pemimpin saya kan. Nah, yang merawat saya itu suami istri itu Neni sama Ko Heru ya. Nah, waktu sering saya lihat, nah, walaupun saya hidup, walaupun kita tuh aus akan Tuhan, tapi nggak tahu cara hidupnya seperti apa. Tapi karena bimbingan ini selalu masukkan hal yang baik. Nah, di situ saya bisa contoh. Nah, saya bilang, Cik, saya mau baca nih kayak orang percaya sama Tuhan, kalau doa makan kayak enak nih. Kok saya nggak bisa doa ya? Ya kan, salah satu kan bilang, kalau mau belajar minta hikmat, minta pengertian. Nanti saya belajar tuh. Tiap pagi saya minta. Akhirnya dulu saya nggak bisa nulis. Contohnya ini kan tisu wajah. Dulu saya nggak bisa baca tisu wajah itu seperti apa tulisnya contohnya kan. Tapi tanya orang kalau tulis tisu tuh cara gimana? Oh gini. Nah di situ saya pertama tanya sama Tuhan, beri hikmat. Kedua saya tanya sama teman-teman. Orang-orang. Nah, tanya ini apa seperti itu. Ini tulisnya seperti apa? Kalau nggak ada orang saya cari tuh di Alkitab. Wah, tulisnya sekarang gimana nih? Oh, singkatnya sekarang pakai NG ujungnya. Saya belajar. Wow, jadi kamu itu belajar. Jadi itu di mana kamu minta Tuhan tolongin aku, kasih aku hikmat pengertian gitu ya. Betul. Bisa baca tuh seperti apa? Ya. Kamu tanya sama orang-orang. Terus kalau karena kamu kepingin bisa baca, akhirnya kamu baca firman, baca Alkitab gitu ya. Betul. Kamu belajar dari baca Alkitab sampai akhirnya kau bisa baca, bisa tulis. Betul. Wah, singkat ceritanya kamu dari Singkawang datang ke Jakarta nggak punya tujuan, ikut temen aja sampai akhirnya masuk
menikah, terus menikah juga hanya masuk ke pergaulan yang nggak benar, Ya, betul. sampai habis semuanya. Ya. Hubungan suami istri juga Nah, kacau, kacau, ya. sama kamu merasa gagal sebagai Ya, seorang ya. suami, seorang ayah, Ya. sampai akhirnya titik dimana kamu ketemu sama Tuhan dan Tuhan ubahkan melalui orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kamu. Betul. Gitu. Oke, luar biasa ya. Tadi kan Daniel bilang saya sama suami saya bisa bilang saya ya tahu kehidupan Daniel sama Yuni itu seperti apa. Nah, hari ini kenapa saya datang ke sini tujuannya berkunjung main ke rumah mereka, tapi sembari makan makanan Singkawang. Ya, betul. Saya datang ke sini ya, lihat mereka. Buat saya tuh saya yang diberkatin sih. Gimana dari orang yang kehidupannya sederhana, makan juga susah ya Daniel Ya, betul. ya Yun ya. Saya ingat waktu dia melahirkan anak kedua, saya sama suami saya datang nolong. Ya. Tapi sekarang tadi mau beli makanan, saya mau bayar nggak boleh loh. Nggak usah Ci. Itu saya lihat bagaimana Tuhan itu nyata ya, Ya, betul. setia dalam kehidupan mereka. Ya. Kita nggak sempurna, tapi Tuhan sayang sama kita, Ya. gitu ya. Sampai tadi saya masuk rumahnya, dulu Daniel nih ngekos ya, tinggal ya. Ongkos ya. Sekarang dia tinggal rumah 2 lantai. Pas saya masuk, banyak karyawan, 20 karyawan lebih ya. Ya. Dia dipakai sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, bisa menghidupi 20 keluarga. Itu buat saya ikut senang. Lihat bagaimana kehidupan orang bisa berubah. Ya. Gitu. Aduh, Tuhan luar biasa deh buat saya. Ya. Gitu ya. Oke, aduh, jadi terharu Mami. Oke Daniel, sekarang nih Daniel kan kalau aku lihat di bawah itu kamu udah punya usaha nih. Jadi usaha dari orang yang nggak punya tujuan ke Jakarta sekarang seorang pembisnis dong, Ya. pengusaha konveksi dong. Gimana sih ceritanya sampai kamu ada kayak gini Daniel? Nah, sangkut ceritanya saya juga nggak kepikir ya. Nah, dulu saya orang tidur di pinggir jalan, saya juga nggak mikir orang yang seperti ini nggak mungkin bisa jadi punya usaha gitu kan. Saya pernah kerja di satu perusahaan di Mangga 2, itu ada bos dulu, istrinya juga di saya, dia suruh saya kerja di situ, saya kerja di situ sampai COVID Tahun berhenti. 2019 dong ya? Ya, sampai COVID karena gaji kita itu jadi setengah. Nah, jadi setengah tuh saya mikir, pertama saya ngomong sama Kojem teman saya itu, saya bilang saya mau belajar bisnis gitu kan. Saya tanya sama Tuhan, saya bilang saya kan anakmu nih, contohnya kan, saya mau bisnis dong, saya cuma bilang gitu. Saya nggak bilang, oh usaha gede-gede, enggak, saya bilang. Nah, saya udah doa bilang bisnis. Nah, saya bilang mau buka sablon tadi kan, tapi teman saya saran janganlah coba buka konveksi kan. Nah, saya buka konveksi ini tantangan hidup saya sama istri itu banyak sekali. Nggak langsung kayak gini ya? Nah, saya bersama buka konveksi itu mesin saya cuma ada 5. Oke. Rumahnya kecil, ya. Rumah itu kalau boleh ngomong masih disewakan dari bos saya tinggal. Oke. Ada teman di situ. Udah buka komputer, udah masuk mesin, saya nggak ngerti itu mesin apa saya nggak tahu. Pengetahuannya nggak ngerti kamu ya? nggak tahu, kan. Kosong lah ya? Pokoknya nggak tahu mesin jahit mana, mesin operasi mana, mesin kam mana, nggak tahu sama sekali. Tiap kali mau kerja tanya teman saya. Kan taunya di sablon kan. Oh, Ya. karena kamu lebih di Iya, sablon. lebih sablon. Oh, Ya. oke. Dari di situ kita udah buka, itu hampir setengah tahun loh nggak punya kerjaan loh. Nggak ada orderan gitu. masuk. Pertama kali kan. nggak. Hampir nyerah di situ. Ya. Hampir nyerah. Ya, hampir Kamu nyerah. gimana rasanya sebagai seorang istri, gimana perasaan waktu itu? Ya mungkin sama ya. Jadi kita tuh hampir gimana ya gitu. Sampai tanya Tuhan juga gimana gitu. Akhirnya kita berjalan sambil berdoa. Ya. Tuhan buka jalan. Ya, Betul, buka jalan. jalan. Oke. Jadi nggak mudah ya? Nggak Ada mudah. tantangan ya? Tantangannya sama berat sekali. Nah, saya bilang akhirnya kita kan punya percaya masing-masing ya. Iya, iya, Dulu saya saat segitu aja dibilang nolong, masa sekarang nggak nolong ya kan? Iya. Nah, saya bilang di sini kalau kita semua punya masalah, tapi saya belajar tidak mau fokus masalah itu. Oke. Nah, semua saya percaya gimana pun tantangan hidup, saya percaya Tuhan yang kasih, Tuhan yang campur tangan. Nah, itu saya selalu bayangin. Orang lain boleh bilang, oh kerjaan gue begini. Tapi teman saya kaget waktu saya habis setengah tahun itu nggak ada kerjaan. Saya bisa ketemu bos-bos, bisa kasih order banyak, tiba-tiba ya datang ya,
kerja kendala teman, itu karena kita doa Tuhan jawab. Ya kan? Nah, itu saya waktu kita berdoa kan bukan hanya berdoa saya, tapi harus bertindak dan cari. Oh, jadi kamu Ya. lakukan ya, kamu minta Lakukan, doa, ya. nggak sekedar nunggu Iya. aja gitu. Ya, ada usaha kalau yang kita kamu lakukan. kita berdoa, kalau kita nggak bertindak, nggak melakukan, itu nggak akan datang. Akhirnya saya keliling tuh. Akhirnya teman kenalin Tuhan bisa lewat begitu. Akhirnya saya kaget itu, tiba-tiba kita di situ tinggal ya, sampai kerjaan sampai banyak, kita cari teman lebih gede lagi. Diberkati itu sampai berkati kita besarin lagi rumahnya gitu sampai pindah ke sini. ya sampai di sini saya bersyukur ya. Saya bukan saya bilang Tuhan itu baik. Mana saya mikir bisa punya usaha, bisa tempat tinggal seperti ini. Saya nggak kemikir kalau kita manusia tuh nggak kemikir. Oke. Kalau bukan karena kita nih, saya bilang kan teman-teman, kalau kita punya masalah apapun, kondisi apapun, kondisi itu masalah itu nggak bisa nolong kita kalau kita fokus dia. Kita fokus yang percaya, kita fokus jangan masa lalunya, jangan masalahnya. Kita percaya ada masa depan. Saya selalu mikir ada masa depan buat keluarga saya gitu. Ya, itu ya. yang saya ambil tindakan gitu. Ya, wah, luar biasa. Jadi di sebelahnya ini saksi hidup bagaimana seorang suami yang berubah, dan saya juga saksi hidup. Sedikit banyak saya pernah ada dalam kehidupan mereka berdua. Tapi pisah udah lama, terus kalian berkunjung, lihat bagaimana Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan kalian ya. Saya ingat dulu ya, kamu beliin anakmu nasi goreng aja nggak bisa ya. Iya. Bayangin dia nggak bisa beli nasi goreng sedih saya, seharga. Iya, berapa sih nasi goreng nggak bisa. Aduh, Sedih dia. sedih. Sekarang lihat di meja makan ini banyak. Dia bisa memberkati sekarang. Jadi buat saya nih terima kasih banget ya Daniel, terima ini kasih. udah bisa share. Sebelum selesai, Daniel boleh nggak kasih share tips apa yang Daniel bisa bagikan buat teman-teman yang mau mungkin memulai suatu kerjaan. Oke. Apa bisa share nggak apa? Oke, saya mau sampaikan nama saya Daniel Lee, saya Singkawang, namanya Aven. Ya, saya mau sampaikan teman-teman, kalau lihat YouTube channel kita ini, saya mau sampaikan, jangan takut kita tidak bisa. Ya, kalau kita takut kita tidak bisa, berarti kita tidak bisa. Percaya kita bisa, karena kemauan kita, kalau kita kemauan, semua itu bisa. Ya, jangan memikirkan masalah kita, semua kita punya masalah. Jangan fokus masalah itu teman-teman, karena kita fokus ada masa depan buat kita. Masa depan itu lagi nunggu kita. Jangan tunggu masa yang buruk, kita harus tinggalkan semua itu. Teman-teman, terima kasih sekian. Oke, masa depan itu semua ada. Bersama Tuhan. Betul. Nggak ada yang mustahil ya. Ya, tidak ada Yang penting kita percaya, melangkah, Tuhan kasih kita. Ya. Apa yang kita pegang, Tuhan bikin berhasil. Ya, betul. Tapi ada prosesnya, nggak Ada langsung prosesnya, kayak gitu. betul. Ya kan? Ya. Prosesnya itu kita Proses harus itu setia. harus setia. Dari hal yang kecil, Cina ini tahu kan, dulu saya ikut Tuhan, itu motor aja digoyang dulu tuh, ada suara bensin nggak kan? Ya kan? Oh, iya, betul. Itu enggak, kalau suara bensin masih bunyi, berarti saya pulang pergi kemudian cukup gitu. Oke. Kalau nggak cukup, saya cari teman udah gitu. Itu saya rasain tuh. yang penting kamu mau cari Tuhan sungguh-sungguh Ya, gitu deh ya. prosesnya. Ya, terus setia dari yang kecil. Nggak mungkin lah, Aven sekarang punya karyawan 20 kalau nggak dimulai dari 1 dulu. Ya, Bener. betul. Nggak mungkin lah. Nah, jadi setia sama hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan. Amin. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah ikutin Mami sama Daniel sama Yuni. Tadi kita beli ini bakso asli Singkawang, kita makan, terus kita cerita-cerita bagaimana kehidupan Daniel bersama istrinya Yuni. Luar biasa. Saya cuma ikut bersyukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Gitu ya. Oke. Ini kan Mami makan doang nih, makanan Singkawang. Kapan-kapan Mami mau masak sama orang Singkawang. Wih, mantap. Yang mantap itu ya, Mami mau belajar masak dari orang Singkawang asli. Tungguin ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya di Dapur Mami Neni. Yuk masak, yuk. Yuk.